Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Nah, kali ini saya akan membahas persiapan PAT Kimia untuk kelas 11 semester genap. Nanti ada 15 soal di sini. Langsung saja dari soal pertama, tapi saya nomori dari soal nomor 11. Berdasarkan data percobaan berikut, larutan yang bersifat basa itu adalah yang mana? Ingat, dalam konsep asam basa, basa itu nanti akan membirukan lakmus merah. Berarti kita harus mencari yang warnanya biru-biru. Pilihan A, ini merah-merah. Berarti bukan ya. Pilihan B, biru-biru. Oke, berarti larutan B di sini adalah basa. Pilihan larutan C, merah-merah. Berarti bukan, ini adalah asam. Pilihan larutan D, biru-biru. Oke, berarti ini sifatnya basa juga. Yang E, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berarti dia netral. Sehingga yang bersifat basa adalah larutan B dan larutan D. Nomor 11 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya, di antara sifat larutan berikut yang merupakan sifat larutan asam adalah yang mana? Pertama, memerahkan lakmus biru. Berarti kalau dia memerahkan lakmus biru, itu sifat asam. Yang kedua, membirukan lakmus merah berarti basa. Dalam air melepaskan ion H+, berarti asam, bersifat korosif. Itu asam, dalam air melepaskan ion OH- itu adalah basa. Sehingga yang termasuk asam pernyataan nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 12 jawabannya adalah pilihan yang C, 1, 3, dan 4. Nomor 13 diketahui beberapa larutan berikut. Ada MgOH2, NaOH, CH3COH, HCl, dan HF. Di antara larutan di atas yang tergolong basa Arrhenius. Oke, menurut Arrhenius, basa itu melepaskan ion OH- dalam air. Berarti gampangnya kita identifikasi saja dia yang punya ion OH. Di sini yang nomor 1 MgOH. Di sini kan ada OH. Berarti dia adalah basa. NaOH, ada ion OH juga, basa juga. Hati-hati CH3COOH. Ini aslinya kalau saya ionkan menjadi CH3COO- dan H+. Ada ion H+ di sini. Berarti dia adalah asam. HCl juga dia punya H+, asam. HF juga punya H+, asam. Sehingga yang tergolong basa yaitu nomor 1 MgOH2 dan nomor 2 adalah NaOH. Nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 14, dari reaksi asam basa berikut ini, NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH- yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah yang mana? Ingat, kalau pasangan kita akan mencari yang mirip, tapi dalam hal ini mirip itu satu harus berasal dari sebelah kiri panah, satu berasal dari sebelah kanan panah. Misal dalam hal ini ada NH3, nah dari yang ada di sebelah kanan kan dia miripnya dengan NH4+. Ada tidak pilihan NH3 dan NH4+? Enggak ada, berarti kita akan tentukan pasangan satunya. H2O dengan OH-. Ada nih di pilihan yang B, sehingga nomor 14 jawabannya adalah yang B. Nomor 15, berdasarkan data di atas, asam yang paling kuat adalah yang mana? Nah, di sini kan data diketahuinya adalah data Ka. Jadi kalau ada data Ka, ditanyakan asam yang paling kuat, itu konsepnya semakin besar nilai Ka, maka asam akan semakin kuat. Kita urutkan saja dari yang paling kuat itu, kalau Ka-nya paling besar, berarti yang ini ya, He. Oke, dia kan 1,6 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti kan dia paling besar Ka-nya. Kalau misal mau diurutkan, ini paling kuat. Kemudian yang kuat kedua Hb. Setelah Hb adalah Hd. Setelah Hd adalah Ha. Baru yang paling lemah adalah Hc. Sehingga di sini yang terletak di urutan pertama paling kuat adalah He. Nomor 15 jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 16, harga pH untuk sampel limbah X dan Y berturut-turut adalah berikut. Oke, ada limbah X dan ada limbah Y. pH-nya berapa? Berarti kalau kita ditanyakan pH dari suatu trayek pH, kita harus menggambar garis bilangan.
Nah, di sini saya akan masukkan angka-angka yang ada di data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi semua angka ini harus masuklah ke sini. Dari 3,2, 4,4, 6,0, 7,6 sampai 8,2. Saya akan mencari pH dari limbah X terlebih dahulu. Di sini limbah X dia menggunakan MO metil oren warnanya jingga. Nah, di sini kan nggak ada jingga ya, adanya merah dan kuning. Kita tahu jingga itu kan campuran merah dan kuning. Jadi nanti dia garisnya terletak di antara 3,2 sampai 4,4. Oke, kemudian limbah X menggunakan bromthymol blue BTB warnanya kuning. Nah, di sini kan kuning ada di sisi kiri. Angka di kiri adalah 6, berarti 6 ke kiri. Kemudian menggunakan PP phenolphthalein, dia TP, tak berwarna ya. Tak berwarna berada di sisi kiri, angkanya adalah 8,2, berarti 8,2 ke kiri. Nah, kita harus cari daerahnya. Jadi daerahnya yang dilalui 3 garis ini ya, karena ada 3 indikator. Berarti ini nih. Ini terletak pH-nya di antara 3,2 sampai 4,4. Pilihan jawaban yang limbah X 3,2 sampai 4,4 itu hanya pilihan C, berarti kita tidak perlu menentukan limbah yang Y, sudah ketemu jawaban. Untuk nomor 16 adalah pilihan yang C. Nomor 17, harga pH 100 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,004 molar adalah berapa? Kita harus identifikasi dulu senyawa H2SO4 ini termasuk asam atau basa, kemudian dia kuat atau lemah. Nah, H2SO4 di sini termasuk ke dalam asam kuat, di mana untuk mencari pH asam kuat, rumus H positifnya adalah A kali Ma. A adalah valensi asam, jadi jumlah H di H2SO4 nih ada 2. Kemudian molaritasnya kan 0,004, berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 8 kali 10 pangkat min 3. Kita bisa langsung mencari pH. pH adalah min log H+, berarti min log 8 kali 10 pangkat min 3. Hasil akhirnya adalah 3 min log 8. Nomor 17, jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut, nomor 18, larutan NH4OH 0,001 molar dengan nilai Kb 1 kali 10 pangkat min 5 memiliki pH sebesar berapa? Oke, identifikasi lagi, NH4OH itu termasuk ke dalam basa lemah, di mana untuk mencari pH kita akan menggunakan OH min dari basa lemah, itu rumusnya akar Kb kali Mb. Kb-nya sudah ada nih, 1 kali 10 pangkat min 5. Molaritasnya tadi 0,001 atau 10 pangkat min 3. Berarti kan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3, berarti kan akar 10 pangkat min 8. Akar 10 pangkat min 8 itu 10 pangkat min 4. Ingat, kalau OH min berarti kita harus mencari POH terlebih dahulu, yang rumusnya adalah min log OH min. Min log 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 4. Sehingga pH sama dengan 14 min POH, berarti 14 kurangi 4 adalah 10. Nomor 18 jawabannya adalah yang C. Nomor 19, sebanyak 2 gram NaOH dengan MR40 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. pH larutan yang terbentuk adalah berapa? Oke, NaOH tadi termasuk basa kuat ya, dimana untuk mencari OH min dari basa kuat rumusnya adalah B kali Mb. B adalah valensi basa atau jumlah OH min di senyawanya ini. Ada 1, molaritasnya belum ada, berarti kita akan cari dulu. Dimana molaritas itu rumusnya massa per mr kali 1000 per volume. Di sini volumenya dalam mili ya. Oke, massanya sudah ada. Di sini 2 gram. MR-nya sudah ada 40, volumenya sudah ada 500. Berarti kan 1000 dibagi 500 itu 2 kan. 2 kali 2 4, 4 dibagi 40 0,1, 10 pangkat min 1. Oke, kita tinggal masukkan B-nya tadi 1, MB-nya 10 pangkat min 1, hasilnya 10 pangkat min 1. POH min log OH min log 10 pangkat min 1 adalah 1, sehingga pH sama dengan 14 min POH, 14 kurangi 1 hasilnya adalah 13. Nomor 19 jawabannya adalah pilihan yang D.
Kemudian nomor 20, grafik yang menunjukkan titrasi larutan HCl oleh NaOH. Berarti di sini kita harus bisa memprediksikan grafiknya. Sebelumnya kalian harus tahu, jadi di sini pH agak blur ya di sini. Oke, di sini kan pH 7 itu adalah pH ketika dia netral. Kurang dari 7 itu asam, lebih dari 7 basa. Tapi kan asam dan basa masing-masing masih dibedakan menjadi asam kuat dan basa kuat. Nah, kita harus tahu angka perkiraannya untuk bisa menentukan grafik. Jadi kalau lebih dari 0 sampai hampir 3 ini adalah pH untuk suatu asam kuat. Kemudian 3 lebih sampai hampir 7 ini untuk pH suatu asam lemah. Kemudian 7 lebih sampai hampir 11 ini adalah pH untuk basa lemah. Kemudian 11 sampai 14 itu dia basa kuat. Ingat ini hanya perkiraan ya, untuk bisa memprediksikan saja. Nah, untuk menentukan grafik kita harus bisa menentukan titik awal. Titik awal itu adalah zat yang dititrasi dan titik akhirnya adalah zat yang menitrasi. Kalau dari soal ini tadi kan dia menunjukkan titrasi HCl oleh larutan NaOH. Berarti jelas yang dititrasi adalah HCl, yang menitrasi adalah NaOH. Nah, kita identifikasi dulu nih, HCl kan dia termasuk ke dalam asam yang kuat. Berarti titik awalnya harus berada di angka sini nih, sekitaran inilah ya 1 2 3. Jadi titik mulanya harus bawah. Oke, di sini. Nah, ini kan bawah banget. Jadi kalau pilihan B ini rada ke atas, atau kita simpan dulu deh, boleh. Yang C jelas salah ya, karena titik awalnya itu di atas 7. Yang D juga salah, di atas 7. Yang ini agak aneh, dia ujungnya nggak ketemu. Udah kita abaikan sajalah si Kemudian titik akhirnya kan NaOH. NaOH di sini kan dia termasuk ke dalam basa kuat, sehingga nanti titik akhirnya harus tinggi. Basa kuat kan mentok lah, kita akan tentukan dia di kira-kira angka 14. Nah, kalau pilihan A ini kan jauh ya dari 7. Nah, ini pasti belasan nih. Kalau pilihan B ini kan dekat dengan 7, berarti dia nggak mungkin basa kuat. Ini pasti nanti titik akhirnya adalah suatu basa lemah entah apa. Sehingga jelas nomor 20 jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 21 di antara garam-garam berikut yang memerahkan lakmus biru. Berarti kalau memerahkan lakmus biru, dia termasuk ke dalam asam. Nah, kuncinya kita harus bisa menentukan siapa asam kuat, siapa asam lemah, siapa basa kuat, siapa basa lemah. Yang perlu dihafalkan hanya asam kuat, jumlahnya ada 7, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HCl4. Sedangkan basa kuat itu ada 11 yang masuk ke dalam golongan 1A dan 2A kecuali Be. Nanti sisanya selain ini berarti lemah gitu saja, karena senyawa yang lemah itu sangat banyak. Artinya kita harus identifikasi. Saya salin dulu. Oke, yang pertama ada KCl. Di sini KCl, K itu kan dia nih masuk ke dalam basa kuat kan? Basa kuat. Kemudian untuk Cl dia masuk ke dalam asam kuat. Nih. Ya, HCl. Asam kuat. Karena dia sifatnya sama-sama kuat, berarti KCl sifatnya adalah netral. Kemudian pilihan B, NH4CN. NH4 di sini termasuk ke dalam basa lemah. CN itu termasuk ke dalam asam lemah. Oke, kita belum bisa menentukan sifatnya untuk yang sama-sama lemah karena memerlukan data KLKB. Di sini kan nggak ada. Berarti udahlah kita lewati saja. Kemudian CH3COONA, CH3COO ini adalah asam lemah. Kemudian Na itu termasuk ke dalam basa kuat. Nah, di sini kan asamnya lemah, basanya kuat. Berarti kan yang menang yang kuat, yaitu yang basa. Berarti CH3CONA sifatnya adalah basa. Kemudian pilihan D, CH3COOK. Sama CH3COOK tadi adalah asam lemah.
Sedangkan K itu adalah basa kuat. Nah, karena di sini yang kuat adalah basanya, sehingga CH3COK ini sifatnya juga basa. Yang terakhir NH4Cl. NH4 di sini termasuk ke dalam basa lemah ya. Sedangkan Cl di sini termasuk ke dalam suatu asam kuat. AK. Oke, nah karena masuk ke dalam asam kuat, yang kuat adalah asamnya, NH4Cl itu suatu asam, sehingga yang dapat memerahkan lakmus biru atau bersifat asam pilihan yang E untuk soal nomor 21. Lanjut soal nomor 22, di antara garam-garam berikut yang mengalami hidrolisis total. Kalau dia mau hidrolisis total berarti garamnya harus terbuat dari campuran asam lemah dan basa lemah. Sama seperti tadi, kita identifikasi saja. NaCl, Na masuk ke dalam basa kuat. Nah, berarti jelas bukan ya, karena harus lemah semua. NH4, NO3. NH4 itu adalah basa lemah. NO3 ini adalah asam kuat. Oke, berarti bukan juga karena ada yang kuat. NH4CN. NH4 itu adalah basa lemah. Cn itu adalah asam lemah. Oke, ini nih jawabannya. Sekalian saja kita identifikasi yang BSO4 dan BASO4. BSO4 BE ini termasuk ke dalam basa lemah ya, dia masuk pengecualian tadi. SO4 masuk ke dalam asam kuat. Oke, ada kuatnya kan, berarti tidak. BaSO4, Ba adalah basa kuat. SO4 ini juga asam kuat. Oke, berarti bukanlah. Sehingga jelas yang mengalami hidrolisis total adalah NH4Cn. Nomor 22 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 23, harga pH larutan CH3CONa 0,1 molar jika nilai Ka CH3COH adalah 1 kali 10 pangkat min 5 adalah berapa? Oke. Kita akan identifikasi, jadi ada dua konsep. Jika di soal itu ada satu senyawa yang berupa garam, maka nanti kita akan menggunakan langsung rumus hidrolisis. Kemudian kalau hidrolisis itu ciri-ciri yang lainnya, jika ada dua senyawa beda, nanti setelah MRS itu reaktannya akan habis semua. Nah, di sini kan hanya ada satu senyawa ya, CH3CONa, dan dia adalah garam. Berarti kita langsung saja menggunakan rumus hidrolisis. Ingat, hidrolisis adalah konsep yang berkebalikan. Artinya ketika diketahui Ka, kita malah mencari OH-. Untuk hidrolisis itu rumusnya akar Kw per Ka kali M garam. Kw ingat itu selalu 10 pangkat negatif 14, Ka-nya sudah ada, molaritasnya sudah ada. Oke, kita masukkan. Nah, berarti kan akar 10 pangkat negatif 14 per 1 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti akar 10 pangkat min 10 hasilnya adalah 10 pangkat min 5. POH itu min log OH min log 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 5. Sehingga pH sama dengan 14 min POH, 14 kurangi 5 hasilnya adalah 9. Nomor 23 jawabannya adalah yang D. Nomor 24, garam CH3COK dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian. Persamaan reaksi hidrolisisnya adalah yang mana? Oke, kita akan ionkan dulu CH3COK. Kalau diionkan CH3COO- plus K+. Nah, ingat yang mau mengalami reaksi hidrolisis itu adalah yang lemah. Di sini CH3CO- itu kan dia masuk ke dalam asam lemah. Sedangkan K+ kan dari KOH ya, dia termasuk ke dalam basa kuat. Sehingga kan seperti yang saya bilang tadi, yang mau bereaksi yang lemah. Berarti kan yang bereaksi adalah CH3COO-, hidrolisis berarti menggunakan air. Yang A salah, yang B salah, yang C ini salah ya, harusnya CH3COO- bukan CH3COH. Yang D oke, CH3CO- ditambah 2O karena dia reaksi hidrolisis. Yang E KCH3CO. Oke, jelas salah. Sehingga nomor 24 jelas langsung jawabannya adalah pilihan yang D.
Oke, nomor 25, soal yang terakhir. Sebanyak 0,02 mol NH3 dengan Kb 1 kali 10 pangkat min 5 dilarutkan dalam air hingga volumenya 200 ml. Maka derajat ionisasi dari larutan tersebut adalah berapa? NH3 itu termasuk basa lemah, sehingga untuk mencari nilai alfa atau derajat ionisasi rumusnya adalah Kb per M. Kp-nya sudah ada, 1 kali 10 pangkat min 5, molaritasnya belum ada, kita cari dulu. Molaritas kita bisa menggunakan rumus mol per volume dalam satuan liter. Molnya di sini 0,02, volumenya 200 mili, saya rubah menjadi liter berarti 0,2. Berarti 0,02 dibagi 0,2 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1. Kita masukkan ke rumus, berarti akar 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah akar, maaf, ini salah ya. Oh, ini yang salah nih tadi ya. Oke. Molaritasnya 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya adalah akar 10 pangkat min 4. Akar 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu sama saja 1%. Sehingga nomor 25 jawabannya adalah yang A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal persiapan PAT Kimia kelas 11 semester genap. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.